1930-an, terjadi depresi besar. Banyak yang percaya bahwa pasar akan menyeimbangkan diri sendiri. Namun, krisis tersebut berlangsung lama tanpa pemulihan. John Maynard Keynes kemudian mengajukan ide bahwa pemerintah perlu berperan aktif dalam ekonomi untuk memicu permintaan dan mengurangi pengangguran. Pemikiran ini menjadi dasar teori Keynesian. Seiring berjalannya waktu, para ekonom merasa perlu mengembangkan gagasan Keynes. Dengan memasukkan faktor-faktor baru seperti kekakuan harga dan upah, inilah yang melahirkan teori neo-Keynesian. Teori neo-Keynesian adalah pendekatan ekonomi yang dikembangkan sebagai perluasan dari pemikiran John Maynard Keynes. Teori ini muncul pada pertengahan abad ke-20 dan bertujuan menjelaskan bagaimana ekonomi dapat mengalami ketidakstabilan dan memerlukan intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas. Neo-Keynesian meyakini bahwa harga dan upah dalam ekonomi sering kali bersifat kaku atau tidak fleksibel, terutama dalam jangka pendek. Artinya, ketika ekonomi mengalami penurunan atau resesi, harga dan upah tidak selalu cepat menyesuaikan diri untuk membawa ekonomi kembali ke keseimbangan. Karena itu, permintaan agregat atau total permintaan di seluruh perekonomian dapat mempengaruhi tingkat produksi dan lapangan kerja. Model ISLM yang diperkenalkan oleh John Hicks menjadi salah satu alat analisis utama dalam teori ini. Model ini menggambarkan keseimbangan antara pasar barang dengan kurva IS dan pasar uang dengan kurva LM, serta menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dan fiskal dapat mempengaruhi suku bunga dan output ekonomi. Ekonom neo-Keynesian seperti Alpen Hansen, Paul Samuelson, Joseph Schumpeter, Simon Kaznet memberikan kontribusi besar dengan mengembangkan model-model yang menunjukkan peran penting pemerintah dalam menstabilkan ekonomi. Misalnya dalam situasi resesi, ini mendukung kebijakan stimulus fiskal seperti peningkatan pengeluaran pemerintah pemotongan pajak untuk meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Setelah munculnya teori neo-Keynesian yang berfokus pada penyesuaian model Keynesian dengan memasukkan analisis harga dan inflasi dalam jangka pendek. Teori neo-Keynesian muncul sebagai respon terhadap beberapa kritik utama terhadap pendekatan neo-Keynesian, terutama dalam aliran neoklasik baru. Teori Keynesian adalah perkembangan dari pemikiran ekonomi Keynesian yang muncul pada tahun 1980-an. Teori ini lahir sebagai respon terhadap kritik dari aliran ekonomi klasik baru yang menekankan pasar bebas. New Keynesian menyoroti bahwa meskipun pasar cenderung menuju keseimbangan, ada ketidaksempurnaan yang membuat pasar tidak selalu bekerja dengan efisien. Salah satu konsep utama dalam teori ini adalah ketidakfleksibelan harga dan upah dalam jangka pendek. Artinya, harga dan upah sering kali tidak segera menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ekonomi yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan seperti pengangguran dan fluktuasi input. Dalam pandangan New Keynesian, kebijakan moneter memainkan peran yang sangat penting untuk menstabilkan ekonomi. Bank sentral dianggap mampu mempengaruhi inflasi dan output dengan mengatur suku bunga. Teori ini juga memperkenalkan ekspektasi rasional, yaitu gagasan bahwa perilaku ekonomi membuat keputusan berdasarkan perkiraan yang rasional tentang masa depan. Dengan itu, New Keynesian mencoba menjelaskan mengapa ekonomi tidak selalu mencapai tingkat output penuh dan bagaimana kebijakan yang tepat dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Tiga. Yang selalu am yang diperlukan oleh Oh gitu.